Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, hadirin yang dimuliakan Allah, segenap pengurus masjid dan jamaah, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim setiap malam Kamis ba'dal maghrib. Kajian kita malam ini adalah kajian tafsir Munir yang sampai pada surah Al-Ikhlas. Marilah kita awali ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh solehah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun, syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Ikhlas, ini surat yang kita bahas adalah surah Al-Ikhlas. Wa tusamma suratul Ma'rifah, dan kadang juga disebut dengan nama surah Al-Ma'rifah. Wa surat al-jamal atau surah al-jamal, keindahan. Wa surat at-tauhid, kadang disebut juga dengan nama surah tauhid. Wa surat an-najah, kadang juga diberi nama dengan surah an-najah, keselamatan. Wa surat an-nur, disebut juga dengan surah an-nur, yang penuh cahaya. Wa surat al-mu'awwidah, juga disebut dengan surat di mana kita di sini minta perlindungan. Wa suratul mani'ah, atau surat yang juga bisa menolong kita, mencegah kita. Li'annaha tamna'u fitnatal qabri, karena surah Al-Ikhlas ini akan mencegah orang yang membacanya dari siksa kubur atau fitnah kubur. Wala fahatin nar, dan juga cilatan api neraka. Wa surat al-bara'ah, kadang-kadang surat Al-Ikhlas ini disebut juga dengan surah al-bara'ah. Artinya bara'ah itu li'annaha bara'atun minasyirki, sebab orang yang membaca surah ini dia dibebaskan, bara'ah itu minasyirki, dari kemusyrikan. Makkiyatun, surat ini itu makkiyah, artinya turunnya di Makkah. Arba'u ayatin, jumlahnya ada 4 ayat. Wa khamsa asyarata kalimatan, dan 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan, dan ada 47 huruf. Masya Allah, sampai dihitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, huwa, Allah itu, huwallahu ahad, dialah Allah, ahadun, yang maha esa. Inna hadhihi surah, surat ini kata Syekh Nawawi, nazalat, turun, bisa babi su'alil musyrikin, sebab pertanyaan orang musyrik bertanya kepada Nabi.
Qala ad-Dhahhak, berkata ad-Dhahhak, innal musyrikina arsalu Amir ibn Tufail ilan Nabi. Rupanya orang musyrik mengirim seorang bernama Amir bin Tufail kepada Nabi. Wa qalu, dan mereka berkata, sababta alihatana, hai Muhammad, kata Amir, kamu ini mencaci Tuhan kami. Wa khalafta dina abaik, dan kau tidak mengikuti agama bapakmu, nenek moyangmu. Apa sih maumu Muhammad? Ya dia nggak manggil Nabi, orang nggak ngakuin. Apa maumu? Fa in kunta fakiran, kalau kamu fakir nggak punya duit, ngomong aja, nggak usah nyela-nyela Tuhan kami, katanya kita nyembah orang atau berhala lah apa yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih apa. Kamu maunya apa? Kalau kamu fakir, agnaika, ya agnainak, kami kasih kau kaya, kami kasih kalau nggak punya. Wa in kunta majnunan dawainak, kalau kamu gila kita obatin dah. Nah, di situ ada terjemah juga ada ya. Wa in hawaita imra'atan zawajnaka, kalau kamu pengen sama perempuan apa ya, apa kata kabogo orang Sunda apa namanya, kabogo ya, demen tuh bahasa Sundanya apa Pak? Bogo ya. Kalau demen sama perempuan, zawajnaka, bilang aja yang mana. Jangan yang janda, yang gadis kita kawin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, lastu bi faqirin, saya bukan orang fakir, wala majnunin, dan bukan juga orang gila, wala hawaitu imra'atan, dan juga saya nggak pengen cinta senang sama seorang perempuan. Ana Rasulullah, kata Nabi, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'uukum min ibadatil asnam ila ibadati, saya mengajak kalian dari yang tadinya menyembah berhala, sembahlah Allah. Suruh nyembah Allah, ngirim lagi orang. Fa arsaluhu saniyatan, dikirim lagi orang. Wa qalu kullahu bayyin lana jinsa ma'budak, kemarin kamu bilang kan kita disuruh ninggalin nyembah berhala, disuruh nyembah Tuhanmu. Sekarang jelaskan pada kami jinsa ma'budak, Tuhanmu tuh jenisnya apa, katanya. Amin dhahabin au fiddah, apa terbuat dari emas apa dari perak. Maklum orang musyrik udah lama taunya Tuhan itu benda. Dulu kan dia bikin dari batu, kadang-kadang berhala dibikin dari roti, kalau lapar dimakan ya. Jadi makanya nanya Tuhanmu dari emas atau dari perak kok sampai kita suruh nyembah dia. Fa anzalallahu lahu, maka Allah turunkan hadhihi surah, surat ini, qul huwallahu ahad, itulah ya. Nah, Tuhanmu itu esa, Allah itu esa. Begitu dengar kalimat pertama huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, faqalu lahu, orang-orang musyrik bilang pada Nabi, gimana kau Muhammad, 360 sanaman la taqumu bihawaijina, Tuhan kami itu ada 360, itu aja kadang-kadang kita minta nggak ngasih semua, apalagi cuma satu. Logikanya begitu Pak. Ini logika orang bikin proposal. Bikin proposal, kata nyebar proposal banyak aja kadang-kadang nggak apa namanya, nggak dapat, apalagi cuma satu. Kalau nyebar proposal sama makhluk ya begitu, kalau minta proposal mestinya sama Allah cukup, ngandelinya Allah. Fa kaifa yaqumul wahid bihawaijil khalqi, bagaimana Tuhanmu malah cuma satu bisa nyukupin hambanya yang banyak begini, katanya. Dengan begini kita tahu ya jalan berpikirnya orang musyrik, kita tahu kan, oh begitu rupanya. Ya. Fanazalat, turunlah ya surat was-saffati saffa sampai ilahukum ilahu wahid,
fa arsaluhu ukhra wa qalu bayyin lana af'alah. Udah dijelasin ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu esa, apa juga cukup. Masih nanya lagi. Kalau gitu terangkan pada kami af'alahu, apa yang dilakukan Tuhanmu, bagaimana caranya bekerja. Waduh. Fanazala, turunlah nanti ayat yang ada dalam surah lain. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Nah, itu turun lagi. Nah, saudara-saudara, ini cerita tentang sabab turunnya surat ini. Wakila, sekarang saya loncat, ada lagi pendapat mengatakan nazalat bisa babi su'alin nasara. Surat ini turun sebab permintaan orang Nasrani atau pertanyaan orang Nasrani. Ruwiya an Ibni Abbasin qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas qal, berkata, qadima wafdu Najran, pernah datang rombongan dari Najran, faqalu siflana rabbak. Jadi orang Nasrani Najran tanya, hai Muhammad, jelaskan pada kami rabbak, tentang Tuhanmu, gambaran Tuhanmu bagaimana. Kata mereka, amin zabarjat au yakut, apakah terbuat dari batu zabarjud atau yakut, au dhahabin au fiddah, atau emas atau perak. Faqala, Nabi menjawab, inna rabbi laysa min syai' li'annahu khaliqul asya. Tuhanku tak terbuat dari sesuatu, sebab dialah yang menciptakan segala sesuatu. Masya Allah. Ini jawabannya singkat padat. Inna rabbi laysa bi syai' li'annahu khaliqul asya. Tuhanku bukanlah sesuatu karena, atau bukanlah sesuatu benda, sebab ya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fanazala qul huwallahu ahad, maka turunlah ayat qul huwallahu ahad. Dijelaskan qul huwallahu ahad, masih nanya lagi. Qalu huwa wahid wa anta wahid. Kata orang musyrik, kata orang kafir, Allah satu, kamu satu juga Muhammad. Terus faqala laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu tak sama seperti apapun. Kalau Tuhan satu, kamu satu, sama dong. Kira-kira gitu. Enggak ada yang sama seperti Allah. Kalau orang kafir ini, musyrik, masih bertanya lagi, bingung dia. Biasa nyembah benda soalnya. Zidna minas sifah. Kalau gitu apa sifatnya yang lain selain esa, selain satu? Faqala Allahus samad. Allah itu zat yang dimintai atau tempat bergantung, as-samad. Faqalu wa mas-samad, mereka bertanya apa itu as-samad? Faqala alladhi yasmadu ilaihil khalqu fil hawaij. As-samad itu ya tempat di mana makhluk bergantung kepadanya dalam hajat-hajatnya. Masih kurang puas. Faqalu zidna, kalau gitu tambahkan lagi, jelaskan lagi pada kami bagaimana Tuhanmu. Fanazala lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Kama wulidat Maryam, atau kama waladat Maryam wa lam yulad. Allah tidak melahirkan seperti Maryam melahirkan Isa, gitu maksudnya. Walam yulad, dan juga Allah tidak dilahirkan kama wulida Isa, sebagaimana Isa dilahirkan. Karena yang nanya orang Nasrani ini, supaya jelas. Karena orang Nasrani ada yang beranggapan Allah itu Tuhan bisa melahirkan anak, karena Maryam itu kan dianggap Tuhan, Bunda Maryam. Sebagaimana mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan yang dilahirkan, kan ini kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya kufuwan ahad, ay laisa lahu nadhirun min khalqihi, tak ada yang bisa serupa menyamainya. Saudara-saudara,
Ini versi yang kedua asbabun nuzul. Jadi satu surat, bapak-bapak, saudara-saudara, itu kadang-kadang turun asbabun nuzulnya bukan satu. Maksudnya versi asbabun nuzul kenapa ayat atau surat ini turun, dan itu biasa. Karena asbabun nuzul itu hanya pendukung. Ya, dan bisa jadi memang orang bertanya, Nabi menjawab, kan gitu kan. Lalu orang menganggap itu wahyu baru, padahal boleh jadi itu wahyu lama, dijelasin. Gak beda kayak gini, Pak. Ada orang ceramah, lalu ada jamaah yang dengar, ini dianggapnya ceramah baru, padahal ini udah sering disampaikan, kan gitu kan. Jadi sama kayak gitu tuh. Ada orang nanya, jawab, maka sahabat berkesimpulan, oh ini berarti ini asbabun nuzulnya nih, gitu, kira-kira gitu. Padahal ini cuma orang nanya dan itu sudah pernah turun. Nah, oleh karenanya bisa jadi yang nanya orang musyrik, bisa jadi orang Nasrani, dan memang pernah nanya gitu. Dan yang ketiga nih riwayat yang menarik juga, wa qala ad-Duhaq wa Qatadah wa Muqatil, dalam versi yang ketiga ini yang datang orang Yahudi. Ja'anasun min ahbaril yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang sekelompok orang Yahudi kepada Nabi. Faqalu, lalu mereka berkata, sif lana rabbak, hai Muhammad, kata orang Yahudi, coba terangkan pada kami Tuhanmu itu seperti apa. La'allana nu'minu bika, siapa tahu kalau kamu bisa menjelaskan kami percaya, iman sama kamu. Fa inna Allah ta'ala anzala sifatahu fit Taurat, karena begini, Allah sudah jelasin tentang sifatnya dalam kitab Taurat. Kita mau cross check, lu bener Nabi bukan gitu. Oh, jadi mereka gitu. Fa akhbirna min ayyi syai'in huwa wa hal ya'kul wa yashrab wa man waratha wa man yarithu. Jelaskan pada kami Tuhanmu itu terbuat dari apa, makan apa enggak, minumnya apa, dia mewarisi siapa, diwarisi siapa. Ini pertanyaan bisa jadi jebakan. Bisa jadi jebakan. Karena orang Yahudi bisa jadi dalam kitab Tauratnya sudah ada Allah itu tidak makan, tidak minum. Tapi kan dia belum mau iman sama Nabi Muhammad karena gengsi. Karena Nabi Muhammad dianggapnya bukan orang Yahudi, karena bangsa Arab kan gitu. Nabi Muhammad bangsa Arab, orang Yahudi keki kalau tahu Nabi terakhir bangsa Arab, maunya Nabi terakhir itu bangsa Yahudi. Saudara-saudara, ketika mereka bertanya, fanazalat hadhis surah. Nah, ini apa namanya? Tentang sifat Allah. Wa sifatullahi ta'ala. Nah, disinilah baru Syekh Nawawi menjelaskan tentang sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala itu kata Syekh Nawawi, imma an takuna idhafiyah wa imma an takuna salbiyah. Bisa jadi sifat Allah itu bersifat positif, artinya tambahan, positif kan tambahan kan. Wa imma salbiyah, bisa jadi bersifat negatif, artinya menolak keberadaannya. Idhafiyah maknanya mengiyakan keberadaannya atau juga menafikan keberadaannya. Sifat Allah cuma dua begitu, model sifat Allah atau jenisnya. Amal idhafiyah, adapun sifat Allah yang sifatnya idhafiyah yang mengharuskan keberadaannya, kaqaulina fakaqaulina alimun qadirun. Allah itu maha alim dan qadir, dia harus ada. Sebab kalau Allah tidak alim dan tidak kuasa, mustahil orang yang tidak berkuasa bisa menjadi Tuhan. Tuhan harus berkuasa. Dan kekuasaannya absolut, mutlak, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Karenanya orang yang kekuasaannya masih belum absolut bukan Tuhan. Dan sebaliknya, kita bisa tahu ternyata dari situ tak ada di dunia ini yang punya kekuasaan absolut. Nggak ada kan? Absolut power. Iya, tidak ada. Presiden aja masih ngedengerin DPR. Kan begitu kan? Kalau di Amerika presiden masih dengerin apa namanya? Senat, ya. Nah, kalau di Amerika senat sama DPR-nya buatan mana? Saya nggak tahu ya, itu sistem politik lain-lain ya, sistem politik. Nah, itu artinya nggak ada yang absolut. Nah, muridun
Allah itu maha berkehendak, gak bisa kemudian Allah tak punya kehendak gitu. Khallaqun, Allah itu maha sempurna dari sifatnya. Wa amma salbiyah, adapun sifat yang sifatnya salbi, salbi itu negatif, artinya harus tidak ada pada Allah. Faqa qaulina laisa bijismin, misalnya kita mengatakan Allah itu bukan merupakan jisim, itu sifat Allah, tidak bersifat bendawi, wala jauharin, atau tak bersifat jauhar inti, wala bi'ardin, bukan juga satu ya semacam benda begini. Jisim itu biasanya benda yang bisa dipegang, dirasakan, dilihat. Kalau jauhar itu entitas yang tak bisa mungkin dilihat, tapi orang bisa tahu. Ya, kentut itu nggak bisa dilihat, tapi bisa diapain? Dirasain baunya. Nah, Allah bukan begitu. Wa qauluna Allahu yadullu ala majami'is sifatil idhafiyah wa qauluna ahad, ketika kita bilang qul huwallahu ahad, Allahu ahad, itu pada dua kata ini saja. Kalau dekat dalam Allah itu esa. Ya, Allahu ahad itu di situ sudah mengandung sifat idhafi yang harus ada pada Allah, yakni sifat yang bersifat sempurna, artinya yang harus ada. Allah wujud, qidam, baqa, gitu ya. Sementara ahad itu menunjukkan sifat-sifat yang bisa menafikan berkelawanannya. Kalau Allah ahad berarti Allah tak mungkin lebih dari satu. Masya Allah, ini kalimatnya singkat tapi dalam ternyata kalau orang belajar tauhid. Ada sebagian ulama atau santri-santri memang yang ngaji tauhid itu ngupas qul huwallahu ahad, dalam sekali. Kadang-kadang kita ngikutinya nggak kuat juga saking panjangnya penjelasannya. Karena tadi kalau Allahu ahad berarti maknanya dialah yang Tuhan yang satu-satunya berhak disembah. Kenapa? Ya karena Dia yang maha kuasa, Dia yang maha berkehendak, dan terus dan maha itu yang kita tahu dalam Asmaul Husna. Nah, wastiqaqul ibadah laisa illa liman yastabiddu bil ijad. Orang yang berhak disembah adalah orang yang memang menciptakan. Lah orang yang bisa menciptakan atau zat yang bisa menciptakan, pasti dia punya kekuatan yang sempurna. Allah kudrat, sifat apa namanya? Kudrat. Lah orang yang punya atau zat yang punya kudrat, kekuasaan yang sempurna, al-qudratut tammah, pasti punya keinginan yang juga sempurna yang bisa dijalankan. Dan orang yang punya keinginan pasti punya sifat ilmu, maha mengetahui dengan seluruh makhluknya. Berarti sifat Allah itu satu sama lain saling apa namanya? Kalau bahasa kitanya berkelindan, apa namanya? Berkelindan. Sekarang bahasa sekarang itu berkelindan, itu berkaitan satu sama lain. Nah ini makna Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah sekarang Allahus samad ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaij. Kata Syekh Nawawi, Allahus samad itu adalah Tuhan yang kita bergantung padanya pada saat kita berhajat. Itu makna as-samad dalam bahasa Arab. Nah, ada lagi yang mengatakan as-samadu huwallazi laisa fawqahu ahad wa fala yakhafu man fawqah. As-samad itu ada juga yang mengartikan sesuatu yang di atasnya tidak ada lagi. Itu baru pantas disebut as-samad. Kalau orang jabatannya tinggi, di atasnya masih ada lagi, berarti belum somad. Mungkin Abdus Somad. Abdus Somad bener, hambanya Allah yang maha somad. Makanya nggak boleh orang bilang siapa namamu, somad doang, nggak boleh, pasti ada Abdulnya lo, gitu kan? Ya. Qadir, maha kuasa, pasti ada Abdulnya.
Abdus Somad, Abdul Qadir, gitu kan ya. Saudara-saudara, ini makna Somad. Nah, makanya dalam beberapa syair para ulama pernah mengatakan begini, orang itu kalau minta ya sama yang As-Somad, zat yang memang udah nggak ada lagi diminta kecuali dia. Nah, kalau orang mintanya sama makhluk salah sendiri kalau nggak terkabul. Seorang ulama mengatakan dalam syairnya, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'adu yaghdabu. La tasalanna bani adam hajatan, jangan pernah sekali-kali pun kau meminta kepada bani Adam, apalagi ngandelin, apalagi dijadiin somat, sandaran. Gua mau udah pokoknya dah pasrah aja sama dia. Lah, salah. Sama orang tua aja nggak bisa, orang tua dijadikan as-somad. Anak nggak bisa kita pikir ntar kalau saya tua saya ngandelin anak. Kadang-kadang anaknya lebih susah dari dia, kan gitu kan Pak. Mungkin nanti kalau saya tua, saya udah sakit-sakitan, kurang sehat, anak saya lah yang jadi andalan, anaknya malah sakit-sakitan. Nah, itulah kalau orang menjadikan selain Allah sebagai apa namanya, as-samad. Kalau kata bahasa sononya kucewa, dia akan apa namanya, kecewa kalau mengandalkan atau menjadikan selain Allah sebagai as-samad. Ya, kalau kita punya anak buah, punya anak, kita sekolahin, ya itu kewajiban aja. Dia nanti gede berbakti sama kita, alhamdulillah. Enggak juga ya udah. Dia gede, dia ngerti sama orang tua, ngasih duit, enggak juga nggak apa-apa. Karena emang bukan dia samad kita, apa namanya, tempat kita bergantung Allah. Banyak nih, ada cerita orang nih sombong, ya, saya mau pergi haji umroh nemenin bapak saya, kasihan ntar nggak ada yang nuntun ke kamar mandi, nggak ada yang nemenin tawaf, gendong, nggak taunya yang mencret dia Pak. Ada yang begitu ya, ada kadang-kadang bapaknya gitu, saya ngajak dia ini buat nemenin saya di Mekah gitu. Kalau nanti saya susah kamar mandi, kalau apa-apa dia yang gendong saya, nggak taunya anaknya yang mencret meriang. Bener ya, ada gitu ya. Kadang di sana jadi sehat orang. Lah iya, bapaknya yang sehat, anaknya yang bengek. Ya lu gua ajak supaya nuntun, malu yang sakit gitu katanya. Emang nggak boleh mengandalkan makhluk gitu. Ini makna as-samad. Makanya kata sang penyair, la tasalanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kau kepada Allah, abwabuhu yang pintunya la tuhjabu, tak pernah tertutup. Ya. Allahu yaghdabu hina in tarakta su'alahu. Allah itu akan marah kalau kau tak berpegangan dan meminta padanya. Justru kita suruh as-samad, meminta pada Allah. Beda sama manusia. Wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Manusia kalau diandelin terus kesel dia. Ya, diminta terus bosan dia. Minta mulu nih anak nih. Nah, kan begitu, orang tua aja keluar omongan kayak begitu. Gitu. Anak minta mulu nih. Atau jangan-jangan ada anak kita yang ngomong, bapak minta mulu nih, aduh, jangan-jangan gitu. Nah, makanya ya udah, kita bergantungnya sama Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya kita sudah tahu. Lam yalid, Allah tak pernah melahirkan. Ya. Ailam yasdur anhu walad, tak ada ceritanya Allah punya anak.
Maka kalau ada orang ngaku-ngaku anak Tuhan, berarti kurang ajar. Atau orang menjadikan seseorang sebagai anak Tuhan, juga kurang ajar. Nah, makanya dalam akhir surah Al-Maidah, Allah sih maha tahu, cuman ini hanya ingin didengar sama orang Nasrani. Allah berkata kepada Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini di akhir surah Al-Maidah. Buka aja dah kalau nggak percaya. Ceritakanlah hai Nabi Muhammad ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, hai Isa bin Maryam. Disebut hai Isa anaknya Maryam. Tidak disebut Nabi Isa kecuali di belakangnya disebut anaknya Maryam. Ini setiap kata begitu sebenarnya punya faedah, tujuan agar orang yang menganggap Isa anak Tuhan itu dia keliru, terbantah. Kata Allah, hai Isa anak putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kau pernah berkata kepada umat manusia, ittakhiduni, jadikanlah diriku, wa ummiya dan ibuku, ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Qala subhan, maha suci engkau ya Allah. Artinya Nabi Isa mentanzih, mensucikan Allah. Nggak mungkin saya ngomong begitu. Ya, ini kan timbul pertanyaan, kenapa Allah bertanya? Katanya Allah maha tahu. Ya Allah maha tahu, tapi Allah bertanya pada malaikat, pada makhluk nanti di akhirat, ini untuk sebagai pembuktian gitu, bahwa ada dialog semacam ini. Sehingga orang Nasrani yang tadinya menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan terbantahkan. Nabi Isa sendiri nggak pernah ngomong dirinya sebagai anak Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani, tak pernah saya berbicara macam tuh kecuali apa yang kau perintahkan padaku ya Allah, yakni an ya'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbi, Tuhanku dan Tuhan kalian. Masya Allah, ini ayat luar biasa, nyambung ini sama lam yalid walam yulad, walam yulad, dan juga Allah tak pernah dilahirkan. Nah, sama, Allah tak pernah melahirkan anak dan tak pernah dilahirkan. Nabi Isa kan dianggapnya Tuhan. Oh, Tuhan dilahirkan. Tuhan kok melahirkan kayak Maryam? Begini. Nanti dalam kajian ilmu tauhid, contoh kitab Fathul Majid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan teori sederhana. Kalau Tuhan dilahirkan atau melahirkan, itu akan menimbulkan mata rantai yang tak akan pernah berhenti. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ad-dauru wat tasalsul. Mustahil Tuhan punya anak atau Tuhan punya bapak, ntar Tuhan punya anak, punya cucu dong. Kalau Tuhan punya bapak, punya kakek dong. Terus nggak bisa habis. Terus yang paling terakhir siapa? Lah makanya tadi ini sebenarnya dalil akli. Dalil apa namanya? Logika. Lu pakai logika aja dah gitu. Tauhid itu memang sebagian dalilnya nakli itu Quran,
dan juga apa namanya? Akli. Sama pada ayat walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah serupa baginya. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang menyerupai Allah, atau dibalik kalau Allah menyerupai sesuatu, ya, atau berarti Allah sama dengan sesuatu, dan itu mustahil. Berarti kan ada Tuhan yang mirip Tuhan, atau Tuhan yang sama dengan makhluk, itu mustahil. Karena Tuhan yang sama dengan makhluk, atau ada makhluk yang menyerupai Tuhan, itu menunjukkan kesempurnaan Tuhan menjadi tercederai gitu loh, tercederai, turun derajatnya Tuhan gitu. Gak usah jauh-jauh Pak, mobil Vios begitu jadi taksi aja turunnya. Nyebut merek nih saya, jangan di situ. Ada mobil sedan, dibikin apa namanya? Taksi, turun nggak harganya? Ya, turun derajatnya. Turun. Alphard ya, ya, dibikin taksi, ya, turun derajatnya. Ya. Makanya Allah punya sifat salbiyah, mukhalafatul lil hawadis. Allah tuh pasti berbeda dengan makhluk. Maka ketika misalnya ulama-ulama ahlu sunnah menafsirkan ya ayat-ayat yang itu kalau diterjemahkan secara tekstual bisa menimbulkan kerancuan, misalnya yadullahi fawqa aydihim, kalau diartikan tangan Allah di atas tangan makhluk. Nah, Allah punya tangan, jangan dibayangin tangannya kayak tangan, tetap saja bisa dibayangin, dianggap sebagai anggota tubuh gitu loh. Itu kenapa Syekh Nawawi mengatakan tangan Allah itu kebaikan Allah di atas kebaikan makhluk. Atau ada juga mengartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berkuasa di atas aras. Artinya kekuasaan Allah meliputi aras. Bukan Allah diartikan duduk di atas aras, karena duduk itu aktivitas yang kita tahu adalah aktivitas makhluk. Makanya kata para ulama tauhid, segala apapun yang terfikir dalam dirimu Allah seperti itu, seperti misalnya apalah ya, seperti makhluk seperti ini, fallahu mukhalifun, maka Allah berbeda dengan apa yang ada di pikiranmu. Begitu kata para ahli tauhid. Ini makna mukhalafatun lil hawadis. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah tafsir daripada surah Al-Ikhlas yang luar biasa ya. Masih banyak beberapa riwayat hadis, apakah mau dibaca semua ya boleh, tapi misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, kata Syekh Nawawi, ay lam yushakiluhu ahad min sahibatin wa ghairiha, tak ada yang menyerupai Allah apapun, apakah Allah punya istri dan lain sebagainya. Tak boleh ada apapun makhluk menyerupai, menyamai Allah, termasuk sifat ya dan lain sebagainya. Nah, kalau ada misalnya orang punya sifat kasih sayang, itu cuma ya percikan ya, kan begitu. Karena Allah itu punya sifat kasih sayang ada 100, yang 99 disimpan buat di akhirat. Yang diturunin di dunia cuma berapa? 1. Waduh, 1 aja nih kita merasakan sifat Rahman atau kasih sayangnya Allah yang luar biasa kan. Wa minha yatarahamul khalqu, ada macan sayang sama anak dan lain sebagainya, itu sifat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Nah, hadirin, saya mau kasih kesempatan bertanya karena masih ada waktu, entah berapa menit ini, moga-moga bisa dimanfaatkan. Silahkan. Oh ya, ini betul terjadi di waktu saya berhaji, kan memang semua sampai orang kalau berhaji itu membawa obat. Kalau salah satu
Ya, terus? Baik. Kalau Allahus Somad, Allah tempat bergantung, artinya kita nggak boleh bergantung pada sesuatu apapun. Ya. Kalau orang yakin bahwa kalau sakit harus diobati supaya sembuh, maka akibatnya orang kemana-mana suka bawa obat, khawatir kalau terjadi sesuatu di tengah jalan. Begitulah kalau di musim haji, orang banyak bawa obat, karena memang begitu harusnya, sehingga seakan-akan orang itu punya ketergantungan sama obat. Nah, pendekatan yang seperti apa yang seharusnya disampaikan kepada jamaah, terutama tentang ketergantungan kepada barangkali selain Allah. Karena apa akibatnya? Ketergantungan pada selain Allah menimbulkan dia malah stres. Contoh, saya percaya pada dokter A. Suatu saat dokter itu sakit, saya berobat ke dokter lain, boleh jadi tidak ada keyakinan seperti dokter yang biasa kita datang. Pertanyaannya, yang seperti itu apakah bisa dimasukkan sebagai yang bertentangan dengan Allah bersama? Terima kasih. Baik. Memang pada praktek ya, teori Allahus Somad lalu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu memang harus diuji. Misalnya orang percaya sama makhluk, misalnya dari ucapannya ya, baik juga pengaruhnya, bantuannya, apakah itu maknanya bergantung. Contoh tadi, pasien diomongin dokter, Bapak mau pergi haji nih, obat bawa ya, nanti di sono gini-gini. Apakah itu berarti maknanya as-somad? Ya gitu kan? Ya kembali ini yang kayak begini tergantung hatinya. Kalau dia yakin bahwa dokter itu ngomong bagian daripada kita menjalankan perintah Allah, ikhtiar. Kalau sakit harus apa namanya? Bawa obat. Itu sama kayak mendung bawa payung gitu loh. Nah, yang seperti itu sebenarnya juga perintah Allah. Selama orang melakukan itu tetap di hatinya bilang saya tetap bergantungnya pada Allah, ini saya bawa ya ikhtiar aja, nggak masalah. Karena yang penting itu as-somad adanya di hati. Itulah kenapa yang namanya i'tiqad adanya di hati. Ada orang dipaksa ngomong kafir karena takut dibunuh, selama hatinya bilang mukmin wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dia nggak kafir. Karena yang penting gimana namanya? Dia ancam, ayo ya udah, dia ngaku keluar dari Islam tapi hatinya masih mukmin, dia nggak kafir. Nah, dan sebaliknya boleh jadi ada orang ya kelihatannya di mulut percaya tapi tidak percaya di hati, ya kafir, kan gitu kan, kayak orang munafik. Jadi semacam itu. Yang kayak gini harus dimulai dengan hati. Jadi kalau kita melaksanakannya itu bagian daripada ikhtiar saja, nggak apa-apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.